Ya, yang baru saya buat rencana ya. Ada. Oh iya, kan masih tahun ajaran Belum ada review. Nah itu ada divisi itu ada yang kalimat yang terkait lingkungan, terus divisi itu juga harus ada, terus tujuan itu ada. Coba saya ambilkan contohnya. Saya share di sini tinggi ya, tapi ada. Yang nanti dipanjang soalnya nanti dipilih aja ini. Terus itu ini KTSP dulu deh berarti deh. Poin-poin yang harus ada di KTSP. Nanti kalau mereview KTSP. Tadi di latar belakang. Terus tanda hukum, visi, misi, tujuan pembelajaran, tujuan apa namanya? Misinya udah kan. Golera ketemu. Asarnya kan info. Tujuan, terus program pengembangan diri. Ya, jadi ada 6 poin di KTSP itu latar belakang, terus landasan hukum, visi, misi, tujuan, sama pengembangan diri. Kalau pengembangan diri itu biasanya di ekstrakurikuler dan kebiasaan-kebiasaan. Itu diharapkan ada yang terkait lingkungan. Misalnya di kegiatan pramuka itu ada kegiatan yang misalnya pramuka mengolah sampah atau kegiatan pramuka membuat ekoenzim seperti itu. Jadi ada yang terkait lingkungan di kegiatan ekstranya dan pembiasaan-pembiasaan. Biasanya kan di kurikulum ada pembiasaan-pembiasaan di pengembangan diri itu diharapkan ada pembiasaan yang terkait lingkungan. Misalnya pembiasaan mencuci bersih atau pembiasaan untuk membawa wadah makan sendiri. Contoh ini Pak, contoh visi misi kalau sampai keluar dari diterapkan termasuk tujuan. Ini semua terkait lingkungan hidup guys, setiap poinnya yang isi. Iya. Harapannya 6 aspek di PLLH itu masuk Pak. Kan ada 6 aspek. Sudah perso nomor dereng yang aspek PLLH yang 6. 1 kebersihan, 2 sampah, 3 penghijauan, 4 konservasi air, konservasi energi sama inovasi. Ini sampah sudah ada. Terus kebersihan sudah ada. Bersih sudah ada, penghijauan sudah ada, sampah sudah ada, inovasi tadi ada kayaknya. Inovasi ada, terjadinya pengembangan inovasi. Yang belum masuk mungkin yang terkait konservasi air dan konservasi dua, konservasi air sama energi. Energi. Nanti misi sama tujuan itu berkaitan nih. Nah, berarti antara misi sama tujuan 6 aspek itu harus ada. Apa nih di pengembangan diri tadi
Sampun. Terus ke RPP sekalian ya. Nggih. Untuk RPP juga tahun ajaran nanti di 2023-2024. Jadi kan penanggalannya nanti KTSP dulu baru RPP. Iya. Jadi tanggalnya RPP itu harus setelah tanggal pengesahan KTSP. Biasanya yang itu kan KTSP itu rada mundur masalahnya. Pengesahannya lama. Jadi antara apa yang bagian dinas itu berbeda. Yang dulu itu asal sudah divalidasi. Tanggalnya RPP tetap harus di belakang setelah pengesahan. Nah, poin-poin yang harus diperhatikan di RPP itu RPP sudah ada contoh foldernya belum? RPP belum Kemarin ada. saya nge-share di grup yang folder yang harus folder dokumen-dokumen. Kemarin saya tanyain folder kosong. Kosongan itu harus itu maksudnya nanti ketika dikumpulkan ke kami foldernya seperti itu dengan isi dengan lengkapi gitu. Saya kemarin nge-share folder kosong. Jangan lupanya istilahnya. Ini enggak ada yang masuk grup. Enggak ada. Yang masuk grup sudah. Belum tahu sejak awal enggak. Ketua timnya Makanya dulu tadi. Iya, yang itu. Namanya kan yang masuk grup meneruskan ke yang tidak masuk. Perhatikan RP nanti penyusunannya juga Apa itu masuk setiap mapel bisa masuk untuk yang lingkungan hidup untuk RPP-nya. Banyak mapel tertentu. diharapkan sebenarnya kan kalau mau bisa dihubungkan, kalau mau dihubungkan itu sebenarnya bisa. Misalnya kayak sederhananya matematika pelajaran kalau SMP itu tentang rata-rata kan tentang median modus gitu. Nah itu misalnya materinya itu soalnya terkait dengan rata-rata pembayaran rekening listrik. Nah itu kan sudah masuk ke konservasi energi. Terus misalnya rata-rata tinggi pohon itu kan juga masuk ke aspek penghijauan. Misalnya bahasa Indonesia teks tentang sampah atau teks tentang kebersihan itu kan juga sudah masuk. Jadi RPP itu sebenarnya tidak harus dipaksakan semua masuk, tetapi sebisa mungkin dihubungkan. Jadi yang RPP yang boleh dilampirkan paling tidak yang 6 aspek tadi bisa salah satu masuk. Jadi nanti pemfolderannya misalnya di luar ada folder RPP, di dalamnya itu ada 6 folder itu tadi Pak. Jadi ada kebersihan, sampah, penghijauan, konservasi air, konservasi energi, terus inovasi. 6 subfolder itu tadi semua harus diisi, semua harus ada RPP-nya. Jadi tidak RPP-nya tidak RPP kelas 1 ini langsung masuk dalam folder RPP blok 1 gitu enggak, tapi langsung dimasukkan masing-masing sesuai aspeknya. Sesuai aspek. Iya, sesuai aspeknya. Jadi folder RPP nanti ada subfolder lagi. Subfolder 6 aspek. Iya. Kalau yang terkait kebersihan masuk ke folder kebersihan. RPP yang terkait dengan sampah masuk ke folder sampah. Misalnya konservasi energi ada RPP, misalnya IPA tentang ada listrik itu masuk konferensi berarti nanti masuknya ke kalau yang IPA itu semester 2 tapi kan sudah lewat nanti enggak. Yang paling pas itu semester 2 IPA itu bisa masuk. Kelas itu apa? Kan ada tanah dan keberlangsungan kehidupan itu masuknya semester 2 sama teknologi ramah lingkungan. Semester 2 nanti bisa ini kan
nanti harapannya kan gerakan ini kan berkelanjutan nih Pak. Iya. Jadi nanti kalau pas semester 2 sekitar Desember Januari Iya, nih, Desember nanti Januari Juli. ditambahkan lagi ke folder itu. Jadi foldernya nanti dikirim ke kami dalam bentuk bitly, semua dokumennya itu dikirim kami dalam bentuk draft. Iya. Nanti ditambahi terus, tidak ada penambahan, langsung diupload di situ. Ada gerakan lagi, misalnya pada semester 1 baru ada gerakan misalnya yang terkait kebersihan itu, misalnya membersihkan toilet, itu baru dilaksanakan di semester 1. Lalu semester 2 nya ada kegiatan, kalau di kuesioner itu kan ada yang bunyinya menguras septic tank, misalnya itu di awal belum, nanti di akhir dimasukkan, nanti diupload lagi di folder itu. Jadi tidak sekaligus selesai itu enggak. Ini harapannya kan misalnya kabupaten nanti maju lagi ke provinsi nasional dan seterusnya. Ada berkelanjutannya. Iya, Ya. berkelanjutan, berprogres. Terus RPP-nya itu harus masuk ke inti pembelajaran. Ini pembelajaran. Iya, bukan hanya di pendahuluan atau penutup. Misalnya sebelum pembelajaran anak-anak diajak untuk membersihkan kelas, itu nggak masuk karena itu bukan pembelajaran, itu ke masalah apapun bisa, itu hanya pembiasaan aja. Harus masuk ke inti pembelajaran, makanya pembelajarannya harus dihubungkan dengan aspek-aspek itu tadi. Harus ke intinya, bukan hanya di pendahuluan atau di penutup. Harus ke inti. Jadi RPP satu dokumen penuh, satu dokumen RPP kalau satu lembar di monggo, yang berlembar-lembar di monggo yang digunakan sekolah seperti apa, itu mengikuti saja. Yang penting RPP yang terkait dengan lingkungan nanti di stabilo. Di stabilo yang terkait lingkungan, di intinya harus masuk di inti. Kemudian kalau di RPP itu kan ada pengesahan nih, tanda tangan guru pengampu, kiri mengetahui kepala sekolah. Itu tanggalnya harus jelas, misalnya Meru atau Sukoharjo tanggal berapa, Juni 2023 atau Juli 2023, itu tanggalnya harus isi, misalnya 2 Juni atau 3 Juni gitu. Jadi biasanya kan kadang dikosongi, nanti kalau masih kosong boleh ditulis nama. Yang penting tidak boleh kosong tanggalnya. Itu dibuat tanggal berapa harus ada tanggalnya, dan tanggalnya harus setelah tanggal KTSP. Dan karena kalau nanti ini kan baru RPP nih, baru RPP dilaksanakan berarti belum ada bukti pembelajarannya. Nah nanti ketika pembelajaran RPP itu sudah dilaksanakan, nanti bukti pembelajarannya dilampirkan. Foto. Iya, boleh foto, boleh penugasan. Yang penting membuktikan kalau pembelajaran itu sudah dilaksanakan. Itu nanti ketika pembelajaran dilaksanakan, nanti di bawah pengesahan itu ada lampiran bukti pembelajaran. Itu juga berhak nanti setelah dilaksanakan pembelajarannya. Dan untuk RPP itu saja. Di stabilo yang terkait lingkungan harus masuk ke inti pembelajaran sesuai dengan aspek-aspeknya. Nanti masuk ke masing-masing folder. Kalau kebersihan ya masuk ke folder kebersihan, sampah masuk ke folder Untuk sampah. misalnya yang aspek itu tadi 6, misalnya mapel si A, aspek yang misalnya kebersihan, mapel B misalnya aspek konservasi air, dan seterusnya itu nggak apa-apa. Tidak harus satu mapel 6 aspek, enggak. Tidak. Jadi satu RPP bisa masuk ke beberapa aspek. Begitupun dengan satu aspek itu bisa terdiri dari beberapa RPP. Jadi misalnya satu RPP itu ini terkait dengan kebersihan, tapi juga terkait dengan sampah, boleh dimasukkan ke dua-duanya. Jadi nanti kan jadi hubungannya. Terus kembali ke atas IPMLH dulu, yang menyusun IPMLH. Jadi saya ya kami menjadikan satu gitu. Ya, jadi belum beberapa sih, belum
memberi ini apa? Ya pokoknya sesuai dengan itu. Terus beberapa pokja membuat gitu. Misalnya ini contoh. Terus kami yang menyatukan dan jadikan satu gitu loh. Itu tawarnya kan kayak gini. Ini yang dari Ini IPML. ya. Ini semua aspeknya sudah masuk. Semua yang di kuesioner coba dicek dulu. Belum, Kebersihan ada? Iya, nanti ada, cuman ini belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai. Ini hanya contoh yang dari teman-teman yang dari Yang sudah Pokja masuk. ini. Oh, Iya, ini perjalanan iya. gitu. Nanti saya jadikan satu. Jadi Oh, siap. jadi seperti itu. Ini masuk. Ada yang masih hanya rencana kayak gitu. Jadi karena kemarin kan sudah yang di rapat besar pakai yang kuesioner itu. Nah, IPMLH-nya kan belum tersusun. Nah, terus kami cari beberapa contoh dari sekolah yang lain. Jadi terus teman-teman mengirimkan ke saya contoh yang sudah masuk selain pengalaman ada pengalaman jejaring tadi baru rencananya ya. Iya, nanti Potensi yang buat masalahnya belum. iya, saya nanti kami yang membuat, yang menyusun ini. Iya. Jadi kami buat. Jadi dari setiap rencana gerakan nanti ditarik ada masalah apa, ada Iya, potensi sebenarnya apa, gitu. sehingga dilakukan Iya. kegiatan ini. Nah, tadi. Iya. Sementara itu terus kemarin kan pas di perencanaan saya kan buatnya sebelum memberi contoh itu kan ada dua versi sebenarnya. Ada dua versi itu, yang versi yang pertama yang kemarin masa buat itu yang ada deskripsi belum dibuat kolom-kolom itu loh. Itu yang IPMLH. Iya. Terus ini kan terus saya ambil contoh dari rumah sekolah kan sudah langsung berkolom ya tabel. Kalau saya malah lebih gampang yang tabel ini. Iya, makanya terus iya. Daripada deskripsi banyak-banyak tapi intinya Iya. kurang ketahuan intinya di mana kan. Soalnya kalau IPMLH itu tidak ada format khusus. Yang ada format khusus dari kementerian itu kan hanya rencana gerakan sama monitoring evaluasi. Kalau untuk IPMLH, EDS itu tidak ada format, jadi dampaknya gimana? Kalau belajarnya gampang yang deskripsi panjang atau yang tabel. Enak yang tabel. Nah, ya kan? Iya, yang Nanti kan mau memindahkan ke rencana gerakan kan juga tinggal copy aja. Jadi ada potensi, masalah, terus rencananya apa. Tapi pastikan bahwa semua yang dibuat dari Pokja itu berdasarkan kuesioner. Soalnya kan penilaiannya juga dari kuesioner. Jadi semua patokannya dari kuesioner. Mau mencari masalah itu kan berdasarkan kegiatan yang dari kuesioner. Kenapa kok diadakan kegiatan ini? Ada masalah apa? Ditarik ke masalah. Ada potensi apa? Ditarik ke potensi. yang EDS-nya bener ini. Ini belum saya edit. Itu betul karena kan kemarin sebelum saya mbak contohnya kan di sekolah itu ada format EDS sendiri Pak ya. Jadi ada format EDS sendiri, cuman saya lihat dari beberapa contoh itu. Nah itu ini contoh yang SMP 1 nih. Langsung per standar begini. Iya, per standar gini. Iya. Per standar gini. Iya. Langsung per standar dan hanya yang terkait dengan lingkungan. Jadi EDS yang dimaksud itu EDS aspek lingkungan. Bukan, oh gitu. Iya, bukan EDS sekolah pada umumnya, bukan rapor mutu ya. Ya. Bukan rapor mutu, bukan penilaian mutu atau apa istilahnya, itu bukan itu. Tetapi EDS khusus aspek lingkungan hidup. Jadi tapi dari 8 standar itu harus ada semua, termasuk standar pembiayaan, standar IPD itu harus ada EDS-nya. Tapi hanya terkait nanti itu bisa dari kuesioner juga.
Jadi nanti kan di kuesioner ini ada kegiatan ini, berarti EDS-nya apa? Bisa ditarik dari kuesioner. Maka nanti jadikan pelajari dari SMP 1 itu boleh, tapi mohon jangan dikupas. Iya, enggak. Soalnya kupas itu masalah yang kemarin membuat gagal itu karena kupas. Berarti untuk EDS cukup jelas nih. Itu 8 standar harus ada. Penanggalannya jangan lupa IPM-LH dulu, baru EDS. Terus setelah itu nanti rencana gerak. Terus akhirnya dimulainya Dimulainya ya sekarang, jangan buatnya kapan? Dimulainya sekarang. Ini KSS mulai, nanti kan kita mendatangkan dari ini maksudnya 3 kali ya angkatnya. enggak maksud saya, tadi kan kaitannya dengan KTSP gimana? Iya, kan penanggalannya kan IPM-LH, EDS, rencana gerakan, KTSP, RPP. KTSP-nya kalau misalnya di Juli, RPP-nya juga di Juli akhir mungkin. Itu kan kalau dibuat sekarang Maret kan tetap sebelum. Kalau yang IPM-LH rencana gerakan EDS sekarang kan tetap itu tetap sebelum kan. Maret itu kan sebelum Juli. Jadi monggo Berarti kalau tetap ini dulu ya, sebelum KTSP gitu. tetap sebelum KTSP. Oh ya, April Mei. Jadi kan Iya, mulai mengesahkannya EDS, IPM dan rencana gerakan itu kapan itu memang sesuai aja, sesuai disahkannya itu kapan. Karena ini tinggal kabupaten, jadi nggak usah ngarang sesuai yang realnya aja. Pelaksanaannya nanti juga sesuai aja. Kecuali kalau tingkat provinsi itu harus ada syaratnya, harus tahun ajaran. Waktu ditentukan dari sana. Oke. Sebenarnya nggak ditentukan juga, cuman kalau tahun ajaran misalnya yang diminta tahun ajaran 21-22, kadang itu sekolah majunya sekarang, majunya tahun ini kan yang diminta 21-22 Ya kemarin. Iya yang dulu, karena kan sekarang istilahnya tinggal dijeke, gerakannya itu kan udah dari lama. Nah itu kadang sekolah kan belum memfikskan rencana gerakan, masih ditambah-tambahi, masih terus penanggalannya kan bingung. Penanggalannya mau ditanggali kapan? Mungkin masih tak revisi sampai sekarang pun masih direvisi. Ya udah ditanggali tanggal sekitar pokoknya sebelum KTSM atau KTSP. Kalau saya gitu. Tapi karena ini berprogres dari awal, monggo ditanggali sesuai realnya disahkannya itu. Soalnya kan penyusunan rencana gerakan itu harus melibatkan 5 unsur nih. Nanti ini pelibatannya juga harus 5 unsur dari kepala sekolah, guru, komite, terus tokoh masyarakat sama peserta didik itu harus ada perwakilan 5 unsur ini. Itu harus lengkap. Jadi walaupun nyusunnya mungkin nanti jenengan lanjutkan bersama tim kecil, tapi harus 5 unsur itu pada awalnya harus terlibat. Jadi dalam dokumentasinya nanti dalam penyusunan kan di kuesioner kan ada unsur yang terlibat dalam rencana gerakan. Itu kan harus 5. Jadi nanti ketika melampirkan foto dokumentasi penyusunan rencana gerakan, foto dokumentasi penyusunan EDS, penyusunan IPM-LH itu 5 unsur itu harus ada. Jadi itu harinya beda. Soalnya idealnya kan menyusun nggak mungkin sehari selesai. 3 itu kan nggak mungkin sehari selesai. Jadi makanya penanggalannya biasanya IPM-LH dulu. Dalam sehari menyusun IPM-LH bersama 5 unsur itu tadi. Terus mungkin dari beberapa hari berikutnya menyusun EDS, 5 unsur itu juga harus terlibat. Terus baru menyusun rencana gerakan. Karena dasar untuk menyusun rencana gerakan itu kan EDS dan IPM-LH. Selain laporannya juga ada dokumen pendukungnya seperti undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, foto dokumentasi. Nah itu harus melibatkan 5 unsur itu tadi. Monggo mungkin karena sekarang nanti mengundang komite juga nih. Nah mungkin bisa didokumentasikan bahwa ini rapat penyusunan IPM-LH. Nanti di keterangannya harus jelas. Misalnya kalau menjadi kan sudah punya filenya SMP 1 berarti ya. Nah itu kan ada ini kepala sekolah, ini komite, ini
masyarakat itu kan jelas harus seperti itu. Dan terus untuk rencana gerakannya sudah dimulai disusun. Belum, maksudnya gambarannya sudah, cuma susun karena tabelnya